kita NIM F1 18008. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai evaluasi dari sediaan suppositoria. Nah, yang pertama itu apa sih tujuan dari dilakukannya evaluasi ini? Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah sediaan yang kita peroleh itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang pertama itu adalah uji organoleptik. Uji organoleptik ini bertujuan untuk mengetahui penampilan fisik dari sediaan suppositoria yang telah kita buat. Nah, apa aja? Yaitu meliputi warna, bentuk, dan bau. Nah, bagaimana pengujian dari uji organoleptik ini? Yang pertama, kita iris secara vertikal dan horizontal sediaan suppositoria yang telah kita buat tadi. Kemudian kita amati secara visual dari sediaan tersebut secara internal dan eksternal. Dilihat dari bentuk, kemudian bau, dan kemudian warnanya. Untuk hasil organoleptis ini tergantung dari sediaan yang kita buat itu, tergantung dari bahannya, kemudian ada basisnya, kemudian dari zat tambahannya, zat aktifnya, untuk warnanya. Dan sedangkan untuk bentuknya itu tergantung dari suppositoria apa, jenis apa yang kita buat. Jadi kalau misalnya untuk suppositoria bentuk untuk ovula itu biasanya berbentuk kerucut, sedangkan kalau untuk penggunaan secara rektal maka suppositorianya itu berbentuk torpedo. Evaluasi sediaan suppositoria yang kedua itu adalah uji keseragaman bobot. Nah, tujuan dari uji keseragaman bobot ini untuk mengetahui apakah sediaan suppositoria yang kita buat semuanya memiliki bobot yang seragam. Caranya yaitu 20 buah suppositoria ditimbang bobotnya, kemudian dihitunglah rata-rata dari bobot suppositoria tersebut. Jadi, persyaratan bobotnya menurut Depkes RI 1979, jika suppositoria tersebut ditimbang satu per satu, maka dua dari suppositoria tersebut rata-ratanya tidak boleh menyimpang dari harga yang ditetapkan pada kolom A. Dan setiap suppositoria bobotnya tidak boleh menyimpang dari harga rata-rata dari kolom B. Uji yang ketiga itu adalah uji titik lebur. Uji titik lebur ini untuk mengetahui waktu yang diperlukan oleh sediaan suppositoria yang kita buat melebur pada suhu tubuh. Nah, alat yang digunakan di sini ada squirt. Perlakuannya itu dengan cara sediaan suppositoria tersebut kita masukkan ke dalam alat untuk mengetahui titik leburnya yaitu squirt. Nah, kemudian kita dihitung itu waktunya dimulai dari sediaan suppositoria tersebut melebur dari padat menjadi cair dari dalam pipa kapiler tersebut. Titik lebur sendiri itu dipengaruhi dari basis yang kita gunakan. Jadi ada basis oleum kakao, kemudian basis ada PEG. Jadi waktu dari titik leburnya itu dipengaruhi oleh basis yang kita gunakan. Uji yang keempat itu adalah uji titik leleh. Nah, uji titik leleh ini untuk mengetahui berapa waktu yang diperlukan suppositoria untuk melarut di dalam tubuh kita. Karena kita ketahui sediaan suppositoria ini akan memadat pada suhu ruang dan akan melebur atau meleleh ketika berada pada suhu tubuh. Nah, cara pengujiannya itu yaitu dilakukan dengan cara sediaan suppositorianya itu dimasukkan ke dalam sangkar yaitu gelas berbentuk spiral. Sangkar spiral tersebut dimasukkan ke dalam alat uji, kemudian dimasukkan ke dalam mantel gelas yang
dialiri dengan air, kemudian pada suhu dialiri air pada suhu 30 derajat Celcius. Jadi airnya ini akan masuk ke dalam pipa penguji. Nah, penghitungan dari uji titik leleh atau titik lebur dari suppositoria ini dimulai dari ketika sediaan suppositoria tersebut dimasukkan ke dalam gelas mantel yang telah dialiri dengan air dengan suhu 30 derajat Celcius tersebut sampai sediaan tersebut meleleh. Jadi persyaratan dari uji titik leleh ini menurut Voigt yaitu untuk basis lipofil itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Evaluasi yang kelima itu adalah uji kekerasan. Uji kekerasan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa keras sediaan suppositoria yang kita buat. Nah, agar dapat bertahan pada proses produksi, kemudian distribusi, dan penyimpanan. Nah, cara pengujian dari uji kekerasan ini dengan menggunakan alat uji kekerasan suppositoria, yaitu dengan menambahkan beban 600 gram pada alat tersebut, dan secara bersamaan kita nyalakan stopwatch. Nah, setiap interval 1 menit beban ditambahkan sebanyak 200 gram. Nah, penambahan ini dilakukan sampai suppositoria tersebut hancur. Nah, beban maksimal itu adalah 1600 gram. Jadi hasil uji kekerasan dari sediaan suppositoria ini tergantung dari basis suppositoria yang kita gunakan. Dan menurut Sri Widodo, untuk sediaan suppositoria dengan basis oleum kakao itu kekerasannya itu berkisar dari 1800 gram sampai 2000 gram. Sedangkan untuk basis larut air, yaitu untuk basis PEG, kekerasan yang optimum itu berkisar antara 1500 sampai 2500 gram. Demikianlah tadi pemaparan materi mengenai evaluasi dari sediaan suppositoria. Semoga ilmu tersebut bermanfaat untuk kita semua, dan tetap jaga kesehatan selama pandemi. Stay at home and stay happy. Bye bye.